Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Nak, apa kamu takut? Red Bear, si janggut merah, yang berada di dalam pusaran air mendengus, tetapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum. Kalau kau punya kemampuan turun ke sini, aku akan temani kapan saja. Lucu sekali. Mana mungkin aku turun? Pihak lawan meremehkan Lin Tian dan pusaran air berlapis dua itu berputar makin cepat. Kekuatan dahsyat menarik perhatian Lin Tian, membuat tubuhnya terseret masuk ke pusaran air dan menghilang seketika. Hahaha. Raja Janggut Merah tertawa puas, lalu pusaran itu menghilang bersama awan gelap di langit. Ini? Semua orang terkejut, sementara kepala pengawas mengerutkan kening. Ini tidak bagus. Hilian juga hanya bisa memandang langit kosong dengan tatapan kosong. Saat Lin Tian muncul lagi, dia sudah berada di atas lautan. Di lautan itu, ada sebuah pulau kecil, dan Raja Janggut Merah menyambutnya dengan ejekan. Bocah, aku sudah lama menunggumu. Lin Tian mendarat di pulau itu dan tersenyum sambil memandangi sekeliling. Di mana orang itu? Orang itu? Benar, orang yang menggunakan teleportasi pusaran air ini. Lin Tian tersenyum seolah-olah tahu segalanya. Raja Janggut Merah tertawa aneh. Kau tahu tentang dia tapi masih berani ke sini? Kau cari mati, ya? Mati? Tidak ada yang bisa membunuhku, kata Lin Tian dengan yakin. Raja Janggut Merah marah. Jangan sombong, kau akan segera tahu siapa yang kupanggil. Setelah berkata begitu, Raja Janggut Merah berteriak ke hutan, kakak penyihir. Saat itu, terdengar suara wanita dingin. Bocah, kau cukup berani. Kau juga dari sekte pedang kayu? Lin Tian tersenyum memandang hutan. Benar, aku Yukin dari sekte pedang dewa, dikenal dengan julukan Wu Shuang Sui. Darah dingin? Lin Tian tertawa kecil. Lawan mendengus, benar, kalau aku ingin membunuh atau menangkap seseorang, pasti kulakukan. Lin Tian tersenyum getir. Selama ini, kau cuma menangkap kucing dan anjing sampai jadi sombong begitu? Berani kau menghina aku? Yukin marah, tapi Lin Tian hanya tertawa meremehkan. Raja Janggut Merah menambahkan, kakak senior, dia mengabaikanmu. Tenang saja, dia akan tahu rasa nanti. Yukin berkata, lalu bola hitam muncul dan menyelimuti Lin Tian. Lin Tian tersenyum, peralatan hantu, lumayan. Bocah, kau tahu Ghost God Equipment? Harusnya kau tahu, kalau jiwamu terperangkap di sana, aku bisa menghancurkan jiwamu, kata Yukin percaya diri. Namun Lin Tian tetap tersenyum. Baik, coba hancurkan jiwaku. Aku mau lihat. Berani mati kau? Yukin menggeram. Bola hitam mulai bergetar, hendak menarik jiwa Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya berdiri santai, lemah sekali. Ucapan itu membuat Yukin makin marah. Dia meningkatkan kekuatan, tapi Lin Tian tetap tak terpengaruh. Raja Janggut Merah yang awalnya yakin mulai bingung. Penyihir, kenapa alatmu tidak bekerja? Alatku baik-baik saja. Yukin menyangkal, tapi Lin Tian menyentuh alat itu sambil tersenyum. Alatnya bagus, tapi yang makai payah. Setelah berkata begitu, Lin Tian langsung menghancurkan alat itu, menyisakan rongsokan. Yukin kaget, tak mungkin. Lin Tian tertawa, masih ada lagi? Ayo, keluarkan. Kau berani hancurkan alatku. Aku sudah bilang, keluarkan saja semua. Mati kau. Yukin muncul di depan Lin Tian dan menyerang dengan telapak tangan. Tapi Lin Tian sudah jadi bayangan dan muncul di tempat lain. Kau mukul apa? Yukin terkejut, kau cuma immortal, kok bisa menghilang? Kalau kau kuat, aku nggak perlu kabur. Lin Tian tertawa, membuat Yukin makin marah. Kau. Mati kau. Pusaran-pusaran muncul di sekitar Lin Tian, siap mencabiknya. Lin Tian tersenyum, mengandalkan pusaran. Benar, tiap pusaran menarik dari arah berbeda, tubuhmu pasti hancur. Tapi Lin Tian berkata, lihat baik-baik. Sekejap, Lin Tian muncul di belakang Yukin. Dia ketakutan, kau. Sebelum nyerang, pikir dulu, ucap Lin Tian. Yukin marah, kau cari mati.
Dia menyerang lagi, tapi Lin Tian menghilang, membuat Raja Janggut Merah frustrasi. Apa-apaan orang ini? Tak ada yang tahu bagaimana Lin Tian melakukannya, tapi dia hanya tertawa, sementara Yukin mencoba segala cara namun gagal. Yukin marah besar, ngapain ketawa? Sekte pedang kayu, kau pelihara sampah begini. Kau bilang aku sampah? Selain sihir hantu, kemampuanmu nol, padahal Golden God Realm bintang 9. Aku nggak bisa. Sekte kalian terkenal karena ilmu pedang, tapi kau? Kosong. Yukin menggertakkan gigi, ilmu pedang hanya Divine Monarch yang boleh pelajari. Oh, cuma Divine Monarch? Iya, cuma mereka yang boleh. Ucap Yukin sambil berantakan. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, aku tunjukkan. Yukin mencibir, mau pamer? Bisa apa kau? Bisalah. Lin Tian ambil batang kayu kering, lihat baik-baik. Lin Tian mulai menari, langit menggelap, hujan turun berubah jadi bayangan pedang kecil di udara. Teknik Dewa Hujan Pedang. Yukin terkejut. Lin Tian tersenyum, sayang, belum level dewa, cuma segini. Yukin terpaku, kau siapa sebenarnya? Tak hanya Yukin, Raja Janggut Merah juga terdiam. Lin Tian tertawa, apa pentingnya siapa aku? Raja Janggut Merah kirim pesan ke Yukin, kakak, mungkin dia belajar diam-diam. Diam-diam? Iya, pasti begitu. Yukin memandang tajam, bocah, belajar diam-diam ilmu dewa itu kejahatan besar. Lin Tian tersenyum tipis, oh? Kejahatan besar, ya? Yukin menatapnya dan berkata, benar. Jika ini adalah kejahatan besar, aku bisa melaporkannya ke sekte. Saat itu, sekelompok Dewa Agung, Divine Monarch, akan datang untuk mengurusmu. Namun, Lin Tian tertawa, aku sarankan kau jangan berpikir seperti itu, kalau tidak kau akan menyesalinya. Kalau begitu menyerahlah dengan patuh, jika tidak, kami terpaksa melaporkan masalah ini ke Dewa Agung. Saat Dewa Agung datang, kami tidak akan semudah ini menghadapimu. Yukin mengancam Lin Tian. Lin Tian tertawa sinis, aku bilang, kalian mau menakutiku karena kalian tidak bisa mengalahkanku? Apa itu menyenangkan? Yukin langsung terlihat canggung, pokoknya, mau menyerah atau tidak, tunggu saja sampai seseorang datang mengurusmu. Namun, Lin Tian tersenyum sambil menatap Yukin. Aku tanya, kenapa kau bela dia? Dia adik seperguruanku, tentu saja aku membelanya. Melindungi seseorang memang tidak salah, tapi kalau sampai ada yang menipumu, bukankah kau yang akan celaka? Lin Tian mengejek, dan Raja Jenggot Merah buru-buru berkata, kakak senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Yukin menatap Lin Tian dan berkata, bocah, aku tidak akan tertipu olehmu. Karena kalian tidak bisa mengalahkanku, aku tidak peduli kau tertipu atau tidak. Lin Tian berkata santai. Hal ini membuat Yukin menggertakkan giginya, aku bilang padamu, aku tidak akan melepaskanmu. Oh, begitukah? Lin Tian tersenyum tipis. Saat itu, Yukin mengeluarkan sebuah jimat dewa dan menatapnya, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Setelah berkata demikian, Yukin mengibaskan jimat dewa itu dan naga-naga api raksasa muncul, hendak melahap Lin Tian. Melihat naga-naga api itu, Lin Tian tersenyum santai, apa itu berguna? Naga-naga api ini, untuk membunuh seseorang di tingkat Dewa Emas, Golden God Realm, saja gampang, apalagi kamu? Yukin kembali percaya diri. Lin Tian tertawa, dan Yukin menatapnya, tunggu saja, kau akan tahu betapa mengerikannya mereka. Setelah itu, naga-naga api itu menerjang masuk ke tubuh Lin Tian, berniat membakarnya. Yukin berkata dengan bangga, bocah, kalau kau menyerah sekarang, aku akan menarik kembali naga-naga ini. Setelah naga api dewa dilepaskan, tidak mudah untuk menariknya kembali. Lin Tian tersenyum tipis, membuat Yukin berkata dingin, maksudmu apa? Maksudku sederhana. Aku akan menghancurkan mereka. Setelah berkata begitu, Lin Tian memerintahkan Raja Api untuk menelan naga-naga api itu satu persatu. Awalnya, bayangan naga-naga api itu masih terlihat, tapi sesaat kemudian semuanya lenyap. Ekspresi Yukin langsung berubah drastis, dan Raja Jenggot Merah bergumam, orang ini, kenapa sulit sekali dikalahkan? Lin Tian menatap Yukin dan berkata, sekarang, giliran aku. Setelah berkata demikian, Lin Tian mengeluarkan beberapa kayu mati dan langsung melemahkan tingkat kultivasinya. Lalu, dia melemparkan harta ajaib 9 binatang pemusnah jiwa, dan langsung menjebak Yukin. Wajah Yukin berubah drastis, kamu hanya seorang abadi, bagaimana bisa mengendalikan begitu banyak harta sihir kuat?
Rahasia ini kau pikirkan saja sendiri nanti. Setelah berkata begitu, Lin Tian memerintahkan naga kayu dan ikan untuk menyerang Yukin. Yukin mendengus, jangan kira kamu bisa berpindah tempat sesuka hati. Setelah berkata begitu, tubuh Yukin berkilat dan menghilang, lalu muncul kembali tak jauh dari situ. Raja Jenggot Merah bersorak, kakak senior, kau hebat sekali. Lin Tian tersenyum, lumayan, kau juga bisa berpindah jarak pendek. Tentu saja, siapa sih yang tidak bisa kemampuan sekecil ini? Jawab Yukin dengan bangga, namun Lin Tian dalam hati bergumam, sepertinya dia tak bisa dibiarkan begitu saja. Apa? Takut? Yukin sangat puas pada dirinya sendiri. Lin Tian membalas dengan senyum, takut sih tidak, hanya saja kalau begini, pertarungan kita bisa berlangsung berhari-hari. Selama aku bisa menguras tenagamu, aku pasti bisa mengalahkanmu. Yukin berpikir seperti itu. Namun Lin Tian tersenyum, oh? Begitu ya? Tentu saja. Yukin mendengus. Saat itu, Lin Tian mulai menggambar dengan kuasnya. Yukin tersenyum aneh, apa? Mau kalahkan aku dengan satu goresan? Tapi Lin Tian tidak berniat menyerangnya, melainkan langsung mengunci Raja Jenggot Merah yang belum sempat bereaksi. Tak hanya itu, Lin Tian segera menarik jiwanya, membuat Raja Jenggot Merah ketakutan dan hendak menggunakan teknik kabur jiwa. Lin Tian melepaskan jurus pemusnah maya, menghentikan teknik itu. Raja Jenggot Merah berteriak, kakak senior, tolong aku. Yukin langsung merapal mantra. Tubuh Raja Jenggot Merah menyala biru, lalu dalam sekejap dia menghilang dan muncul di samping Yukin. Lin Tian tertawa, kalian memang banyak akal. Baru tahu takut? Yukin berkata dengan bangga. Lin Tian hanya berkata, berarti aku harus mengalahkanmu dulu untuk bisa menangkapnya. Mengalahkanku? Mimpi? Yukin berkata meremehkan. Lin Tian langsung melepaskan bayangan-bayangan iblis dalam jumlah banyak. Melihat bayangan itu, Yukin menjadi serius, orang ini, bagaimana bisa membuat bayangan sebanyak itu? Kakak senior, yang mana dia? Raja Jenggot Merah mulai panik. Yukin juga tidak tahu dan bertanya, apa yang kamu lakukan sampai membuatnya marah? Aku cuma ambil buah darinya, dia nggak terima, makanya kejar-kejar aku minta dikembalikan. Raja Jenggot Merah merasa tak adil. Yukin bertanya heran, buah apa? Buah Dewa Kayu Air. Barang langka. Raja Jenggot Merah menjelaskan. Yukin pun berkata, hei, bocah, kamu nggak bisa menang, kenapa nggak nyerah aja? Tidak ada yang bisa mengambil barangku tanpa izin. Aku sudah berjuang keras untuk mendapatkannya. Lin Tian tersenyum sinis. Yukin marah, jadi, semua yang kamu mau harus jadi milikmu? Ada yang bilang, siapa kuat, dia yang dapat. Bukankah itu hukum di alam dewa? Lin Tian balas menatap Raja Jenggot Merah. Raja Jenggot Merah berkata gelisah, benar, tapi aku sudah ambil, kamu gak bisa kejar aku terus. Lucu, kamu mencuri barangku malah merasa benar. Lin Tian mengejek. Raja Jenggot Merah tak bisa menjawab, dan Yukin berkata, bocah, kamu mau barang adik sekelasku? Itu bukan barangnya, dia curi dari aku. Ada nama kamu di situ? Yukin membalas ketus. Lin Tian menggelengkan kepala, ngomong sama kamu buang-buang waktu. Yukin juga tak mau bicara panjang, kalau berani, ayo lawan kami. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu pikir aku tidak bisa? Lin Tian tertawa. Yukin mendengus, kalau ada caramu, pasti sudah kau pakai, kenapa repot-repot? Lin Tian berkata santai, baiklah, jangan salahkan aku. Saat itu, bayangan Lin Tian mulai menyerang dari segala arah. Yukin mengejek, ini seranganmu? Mau lukai aku? Konyol. Raja Jenggot Merah ikut menimpali, kupikir kau hebat, ternyata tak ada apa-apanya ketemu kakak seniorku. Lin Tian hanya tersenyum dingin, kalau begitu, kalian lihat saja sendiri. Begitu Lin Tian selesai bicara, bayangan-bayangan iblis yang jumlahnya tak terhitung itu tiba-tiba bergerak cepat dan menyerang ke arah Yukin dan Raja Jenggot Merah dari segala arah. Yukin segera mengerutkan kening dan berkata dengan serius, jangan pikir aku tidak bisa menghancurkan bayangan-bayangan ini. Setelah berkata begitu, Yukin mengeluarkan sebuah kipas ilahi, dan saat kipas itu dikibaskan, angin tajam muncul, menyapu ke arah semua bayangan itu. Namun, setiap kali bayangan itu hancur, bayangan baru langsung muncul, membuat Yukin terkejut. Apa? Bayangan ini tidak terbatas? Lin Tian tersenyum, kalian boleh coba hancurkan terus, aku mau lihat sampai kapan tenaga kalian bertahan. Raja Jenggot Merah mulai panik, kakak senior, bagaimana ini?
Yukin menggertakkan gigi. Tenang saja, selama aku ada, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, semakin lama, energi Yukin mulai menurun, dan dia merasa napasnya mulai memburu. Bocah, apa sebenarnya jurus ini? Lin Tian tetap tenang dan berkata, Ini hanya jurus bayangan iblis abadi. Semakin kalian serang, semakin banyak mereka muncul. Jadi percuma kalian melawan tanpa akal. Mendengar itu, wajah Yukin menjadi gelap. Kau. Raja Jenggot Merah makin panik. Kalau terus begini, habis energi kita. Yukin tak menjawab, hanya menatap tajam ke arah Lin Tian. Kau pikir hanya dengan trik ini kau bisa menang? Lin Tian tertawa ringan. Kalau aku tambah sedikit mainan, bagaimana? Setelah berkata demikian, segel-segel kuno muncul di sekitar mereka, membentuk formasi perangkap. Yukin langsung menyadarinya. Formasi? Kau bahkan bisa buat formasi sekuat ini? Lin Tian tersenyum. Tidak salah lagi, kalian sekarang sudah masuk ke formasi penyegel jiwa, jadi jangan harap bisa kabur. Raja Jenggot Merah pucat pasi. Senior, cepat cari jalan keluar. Yukin mulai mencoba memecahkan formasi itu dengan jimat ruang miliknya. Namun setiap kali dia berusaha menembus formasi, ruang di sekitarnya hanya berputar-putar dan kembali ke titik semula. Melihat usaha itu, Lin Tian berkata santai, jimat ruang milikmu tidak akan bekerja di sini. Ini ruanganku sekarang. Yukin berteriak marah, kau mau apa sebenarnya? Lin Tian memandang keduanya dengan dingin, aku sudah bilang, barangku harus kembali padaku. Raja Jenggot Merah langsung ketakutan, aku bisa kembalikan buah itu, asal kau lepaskan kami. Namun Lin Tian berkata dingin, sekarang sudah terlambat. Kau kira mudah mencuri barangku lalu kabur begitu saja? Yukin menghalangi di depan adiknya, kalau mau, lawan aku dulu. Lin Tian mengangguk, baik. Akan kuperlihatkan konsekuensi menantangku. Begitu Lin Tian selesai bicara, tongkat kayu naga muncul di tangannya, dan dalam sekejap, energi naga kayu mengelilinginya, menimbulkan tekanan hebat yang membuat Yukin mundur selangkah. Ini? Yukin kaget, senjata apa itu? Lin Tian tersenyum dingin, inilah tongkat naga kayu jiwa, dan kau akan merasakannya sekarang. Dengan sekali ayunan, energi naga kayu itu berubah menjadi naga raksasa yang mengaum ke arah Yukin. Yukin buru-buru memanggil perisai ilahi untuk menahannya. Namun ketika naga itu menabrak perisai itu langsung retak dan hampir hancur. Yukin terpental mundur beberapa langkah, tidak mungkin. Senjata ini, bahkan bisa menghancurkan perisai ilahiku? Lin Tian mendekat perlahan, masih mau melawan? Yukin menggertakkan gigi, aku tidak akan menyerah. Namun di saat bersamaan, bayangan iblis mulai mendekat dari segala arah, dan formasi penyegel makin kuat, membuat ruang gerak mereka makin sempit. Raja Jenggot Merah mulai menangis, kakak senior, kita benar-benar mati kali ini. Yukin masih mencoba bertahan, selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan kalah. Lin Tian tersenyum tipis, kalau begitu, mari kita lihat sampai kapan kau bisa berdiri. Menghadapi avatar Raja Api Alis Merah, Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia membiarkan bayangan iblis terus menyerang Yukin. Serangan itu terlihat lembut dan seolah tak berdampak apa-apa, tetapi itu hanyalah strategi Lin Tian untuk membuat lawannya lengah. Sementara itu, tubuh Lin Tian sebenarnya sudah bersembunyi di hutan pulau, hanya menyisakan jiwanya yang keluar dari tubuh. Saat mata Yukin fokus pada bayangan-bayangan iblis itu, jiwa Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya, langsung menembus penghalang jiwa Yukin tanpa disadari. Apa yang terjadi? Yukin terkejut dan mulai menoleh ke sekeliling, merasa ada yang aneh. Pada saat itu juga, jiwa Lin Tian telah berada di dalam ruang kesadaran Yukin. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kau cari? Ekspresi Yukin langsung berubah drastis. Dia menatap Lin Tian dengan waspada. Kau? Kenapa kau bisa masuk ke dalam ruang kesadaranku? Kenapa? Tidak boleh, balas Lin Tian santai. Wajah Yukin menjadi semakin buruk. Dia segera duduk bersila sambil berkata pada Raja Jenggot Merah, adik junior, dia sudah masuk ke ruang kesadaranku. Raja Jenggot Merah terkejut, senior, hati-hati. Dia pasti ingin mengunci jiwamu. HMPH, jiwaku tidak selemah itu, balas Yukin dengan nada tinggi, lalu menutup mata untuk memusatkan kekuatan. Namun, Raja Jenggot Merah berpikir dalam hati, sepertinya lebih baik aku kabur dulu, daripada ikut tertangkap. Akhirnya,
Raja Jenggot Merah diam-diam melarikan diri. Sementara di dalam ruang kesadarannya, Yukin berkata percaya diri, "Bocah, kalau berani masuk ke sini, kau pasti mati." Tapi Lin Tian malah tersenyum santai. "Adik junior MU itu sudah kabur, kau masih mau melindunginya?" "Dia kabur?" Yukin tidak percaya, tetapi setelah melihat sekeliling yang kosong, dia menjadi panik. "Sialan." Lin Tian tersenyum tipis. "Bagaimana? Mau menyerah?" Yukin mendengus dingin. "Menyerah? Mimpi. Kalau dia saja sudah lari, apa gunanya kau bertahan?" ujar Lin Tian. Namun Yukin malah marah. "Aku akan membuatmu tahu siapa aku sebenarnya." Lin Tian tersenyum santai. "Jadi kau benar-benar ingin melawanku sampai akhir?" "Tentu saja. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu." Lin Tian menggeleng pelan. "Kau bukan tandinganku." Perkataan itu membuat Yukin makin geram, tapi sebelum dia sempat berbuat apa-apa, rantai jiwa muncul dan membelenggu jiwa Yukin. Yukin berusaha melepaskan diri, tapi Lin Tian tak memberinya kesempatan. "Kau tahu teknik kabur jiwa, Soul Escape Technique Way?" Mendengar itu, mata Yukin terbelalak. "Tentu aku tahu. Tapi aku tidak akan kabur." "Oh, tidak kabur?" Lin Tian tersenyum tipis dan menarik jiwanya mendekat. Namun, tiba-tiba jiwa Yukin menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. "Percuma saja. Jiwaku sudah memasuki mode kaku, rigid state, jadi semua teknik jiwa dan seni hantu tidak akan mempan," kata Yukin sombong. Lin Tian tersenyum pahit. "Tidak kusangka di tingkat Dewa Emas, Golgoth Realm, kau sudah bisa memakai teknik itu." "Tentu saja. Saat aku kaku, semua serangan jiwa tak ada artinya." Lin Tian mengangguk. "Benar, tapi perlu waktu setidaknya 1 jam untuk melepaskan kekakuan itu. Kalau selama itu aku menghancurkan tubuh fisikmu, bagaimana?" Yukin marah. "Meski tubuhku hancur, jiwaku masih ada." "Oh, jadi kau rela kehilangan tubuhmu?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Benar. Aku memang seperti ini." "Kau mau apa?" balas Yukin tegas. Lin Tian tersenyum. "Kalau begitu, aku tak bisa mengancammu, tapi aku bisa menyegel jiwamu yang kaku ini." Dengan cepat, Lin Tian mengeluarkan jimat segel, menyerap jiwa Yukin yang kaku ke dalamnya, lalu keluar dari ruang kesadaran itu. Melihat tubuh Yukin yang duduk bersila, Lin Tian menghela napas, bahkan rela kehilangan tubuhnya. Keras kepala sekali. Lin Tian pun menyimpan tubuh Yukin. Sementara dari dalam jimat segel, Yukin berteriak marah, "Dasar bocah, tunggu saja. Aku pasti akan keluar dari sini dan membalasmu." Lin Tian tersenyum. "Silakan saja, tapi itu tidak akan mempengaruhiku." Mendengar itu, Yukin makin marah. "Tunggu saja." Lin Tian malas menanggapi dan pergi. Setelah Lin Tian kembali, dia sudah berada di kota MU Tian, di kediaman keluarga Mo. Orang-orang mulai heboh membicarakan Lin Tian yang selamat dari pusaran transisi tingkat 2. Saat mereka melihat Lin Tian muncul, banyak yang terkejut. Dia benar-benar kembali. Kepala pengurus rumah itu langsung menghampiri. "Kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Lin Tian tenang. "Itu, siapa yang membuat pusaran transisi itu?" "Seorang murid sekte pedang kayu, Woodsword Sect," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Apa orang-orang dari sekte pedang kayu datang ke sini?" Kepala pengurus itu tercengang. "Benar. Tapi tenang saja, urusan mereka biar aku yang selesaikan," kata Lin Tian santai. Kepala pengurus tersenyum canggung. "Aku tidak bermaksud ikut campur, hanya ingin membantu kalau perlu." "Terima kasih, tapi aku bisa atasi sendiri." Kepala pengurus mengangguk meski merasa aneh, dan Lin Tian masuk ke rumahnya. Seseorang yang mengikuti Lin Tian bertanya penasaran, "Saudara Lin, benar orang dari sekte pedang kayu datang?" "Benar, kakak seniornya Raja Jenggot Merah." "Oh, jadi kita menang?" "Ya, tapi dia keras kepala. Mungkin nanti akan cari cara melawan balik." "Bagaimana bisa begitu?" Lin Tian pun menceritakan semuanya, membuat murid lain itu terkejut. "Ada teknik seperti itu?" Lin Tian tersenyum. "Iya. Jadi, apa rencana kita selanjutnya?" "Kita tunggu saja. Raja Jenggot Merah pasti akan mencarimu," kata rekannya. "Betul. Tapi aku harus bersiap." Lin Tian lalu meminta Jiang Lian untuk menghubungi kepala pengurus agar menyiapkan bahan-bahan dan memperkuat formasi pertahanan rumah.
Sementara Lin Fen dan Lian Ze diam-diam menyaksikan semua itu dengan kagum dan takjub. Di sisi lain, Raja Jenggot Merah sudah kabur ke pulau lain, naik ke sebuah gunung kecil dan berkata tergesa-gesa, "Paman Guru, ada masalah besar." Di gunung kecil itu, ada sebuah biara, tetapi biara tersebut benar-benar kosong tanpa penghuni. Raja Janggut Merah tampak bingung. "Aneh, kemana perginya Paman Guru? Tunggu seseorang mencariku?" Pada saat itu, asap putih melintas, dan seorang lelaki tua berjubah tahu muncul. Ia memegang bulu debu yang melayang dan menatap Raja Janggut Merah. Raja Janggut Merah pun senang bukan main, lalu berbalik, "Paman Guru, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa? Kenapa kau tampak begitu menyedihkan?" Melihat Raja Janggut Merah yang hanya berupa jiwa, lelaki tua itu tampak heran, tetapi Raja Janggut Merah menjawab dengan canggung, "Paman Guru, kau tidak tahu, ada seseorang yang benar-benar keji. Bicara. Aku mendapatkan sebuah buah, lalu orang itu mengaku lebih dulu melihatnya dan mengejarku. Akhirnya, tubuhku direbut olehnya. Tidak hanya itu, kakak Yukin juga ditangkap olehnya." "Yukin?" Lelaki tua itu mengerutkan kening, dan Raja Janggut Merah mengangguk. "Ya, kakak seperguruan." "Di mana orang itu sekarang?" "Menurut anak buahku, dia ada di kota Emutian, di kediaman Mo." Lelaki tua itu ragu sejenak lalu berkata, "Mari kita lihat." "Baik." Raja Janggut Merah sangat gembira, dan sepanjang perjalanan, dia terus-menerus menjelek-jelekan Lin Tian, menceritakan bagaimana Lin Tian merebut tubuhnya. Pada akhirnya, Raja Janggut Merah bahkan berkata, "Orang itu bilang tidak ada yang tersisa dari sekte pedang kayu suci kita." "Oh, benarkah dia bilang begitu?" tanya lelaki tua itu dengan nada aneh, dan Raja Janggut Merah menjawab, "Orang itu diam-diam mempelajari teknik rahasia sekte kita." "Teknik apa?" "Teknik Dewa Hujan Pedang," jelas Raja Janggut Merah, dan lelaki tua itu bertanya curiga, "Dia tahu teknik Dewa Hujan Pedang?" "Ya, dia pasti mencurinya dari suatu tempat," ujar Raja Janggut Merah, dan lelaki tua itu merenung dalam diam. "Paman Guru, kau harus membela kami. Kalau tidak, orang itu akan mengira sekte pedang kayu suci sudah tak berdaya." "Baiklah, biar kulihat siapa yang berani begitu." Raja Janggut Merah tertawa senang dan mereka berdua mempercepat langkah menuju kota Emutian. Setengah hari kemudian, keduanya tiba di kediaman Mo. Ketika kepala pengurus melihat lelaki tua itu, ia terkejut. "Dewa Daoyun?" Orang yang dipanggil Daoyun mengangkat bulu debunya. "Pengurus ya, kudengar kalian menangkap seseorang dari sekte pedang kayu suci. Bolehkah aku bertemu dengannya?" Tentang itu, sepertinya ada kesalahpahaman. Kepala pengurus tentu saja memihak Lin Tian, sehingga ia menjawab dengan canggung. Namun, Dewa Daoyun memandang dingin padanya. "Apa maksudmu, kepala pengurus? Kau pikir aku mengada-ada?" "Tidak, tidak." Kepala pengurus jelas ketakutan, bahkan menggelengkan kepalanya. Raja Janggut Merah menyindir, "Kepala pengurus ya, serahkan saja orang itu." Ini, kepala pengurus bingung. Pada saat itu, suara Lin Tian terdengar dari kejauhan, "Biarkan mereka masuk." Kepala pengurus tertegun, berpikir dalam hati, dia justru mempersilahkan mereka masuk? "Kau cukup berani, berani-beraninya mengundang kami?" Raja Janggut Merah menambahkan dengan sinis, dia pikir sekte pedang kayu suci tidak punya siapa-siapa lagi. "HMPH." Dewa Daoyun mendengus dan menyuruh kepala pengurus memimpin jalan. Kepala pengurus tak bisa berbuat apa-apa dan membawa mereka ke dalam kamar. Saat itu, banyak orang di kediaman yang terkejut melihat Dewa Daoyun. "Itu orang dari sekte pedang kayu suci, kan?" "Benar, Dewa Daoyun." "Kenapa dia datang ke sini?" "Lihat, jiwa di sebelahnya, bukankah itu orang yang muncul dengan pusaran siklus kedua sebelumnya? Sepertinya untuk urusan si penggantung bintang 5 itu." Di dalam kamar, Lin Tian tersenyum. "Apa? Sudah cari bantuan?" Raja Janggut Merah mendengus, "Bocah, ini Dewa Daoyun, paman guruku dan guru kakak Yukin. Jadi lebih baik kau lepaskan kakak seniorku, atau kau mati." Namun Lin Tian malah tertawa. "Dewa? Kekuatanmu lumayan, tapi menangkapku tidak akan semudah itu." Raja Janggut Merah buru-buru berkata, "Paman guru, dengar? Dia menghinamu. Bocah, keluar. Aku ingin lihat sehebat apa kau." "Aku tidak menghina, hanya berpikir,
Kau bisa saja mencelakakan diri sendiri karena membela orang yang salah. Bela orang? Maksudmu? Lin Tian tertawa, awalnya dia yang mencuri barangku, tapi kau sekarang malah mau membelanya. Bukankah itu salah? Itu barang tak bertuan, berarti miliknya. Kalau begitu, tak ada yang perlu dibicarakan. Dewa Daoyun berkata dingin, kau mau melawan aku? Kalau berani, masuk saja, ujar Lin Tian tersenyum. Semua orang penasaran apa yang ada di dalam, mengapa Lin Tian begitu tenang. Raja Janggut Merah berbisik gugup, Paman Guru, bagaimana kalau dia pasang jebakan? Aku ini dewa, masa takut jebakan? Dewa Daoyun langsung melompat masuk ke kamar. Semua orang penasaran, sementara kepala pengurus terlihat cemas. Suara Lin Tian kembali terdengar, Raja Janggut Merah, kau tidak mau ikut masuk? Paman guruku saja cukup, jawab Raja Janggut Merah, takut tidak bisa keluar kalau masuk. Namun Lin Tian tersenyum, kukira kau juga harus masuk. Tiba-tiba, pintu terbuka dan muncul pusaran yang langsung menyedot Raja Janggut Merah masuk. Semua orang terkejut karena pintu itu ternyata pusaran transisi kedua juga. Kepala pengurus pun bingung, bagaimana dia bisa menciptakan pusaran transisi kedua? Saat ini, di dalam kamar, ada formasi. Dewa Daoyun tidak tahu di mana Lin Tian berada. Ia hanya bisa berteriak, bocah, keluar kau. Raja Janggut Merah gugup di sampingnya, Paman Guru, ini, tempat apa ini? Mungkin formasi kediamanmu. Dewa Daoyun tampak marah. Mendengar itu, Raja Janggut Merah panik, kalau begitu, kita tidak bisa keluar? Aku ini dewa. Mana mungkin formasi bisa menahanku? Paman Guru, sudah ketemu anak itu? Aku masih mencari. Dewa Daoyun mulai mencari, sementara Lin Tian tertawa pelan dari balik formasi. Formasi ini cukup untuk menahan seorang dewa, jadi sebaiknya berhenti melawan. Oh, Daoyun tiba-tiba tertawa keras. Anak muda, kau bilang mau menjebakku? Apa kau yakin? Kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum. Kalau begitu, silakan coba. Daoyun mendengus, kalau kau mau coba, ayo saja. Kau pikir aku takut padamu? Setelah berkata begitu, Daoyun berubah menjadi asap putih dan menerjang formasi, berniat menghancurkannya. Namun, formasi itu jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkannya. Tidak peduli seberapa keras Daoyun menyerang, dia tidak mampu keluar. Sementara Raja Janggut Merah ketakutan dan mulai menggunakan teknik pelarian jiwa. Tapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakangnya dan tersenyum. Kenapa? Masih mau coba kabur dengan teknik pelarian jiwa? Raja Janggut Merah tergagap, memangnya kenapa? Teknik pelarian jiwa, kalau dipakai terus-menerus dalam waktu singkat, jiwamu bisa hancur jadi abu. Kau mau coba rasakan kehancuran jiwa? Aku baru pakai beberapa kali. Raja Janggut Merah terlihat gugup. Tapi Lin Tian tersenyum. Benar, baru beberapa kali. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu, formasi ini sudah kuubah. Lalu kenapa? Di sini, kau tidak bisa pakai teknik pelarian jiwa. Lin Tian tersenyum menatapnya. Raja Janggut Merah berteriak, tidak mungkin. Tapi meski dia terus mencoba, dia tak bisa keluar, hingga panik, apa yang terjadi ini? Aku kan sudah bilang, formasinya kuubah. Kenapa kau tak percaya? Lin Tian tersenyum licik, sementara Raja Janggut Merah gemetar, kau? Aku bisa biarkan kau kabur sekali, 2 kali, tapi tidak selamanya. Setelah berkata begitu, Lin Tian mulai menulis segel dan belenggu jiwa pun mengurung Raja Janggut Merah. Raja Janggut Merah berusaha kabur, tapi tak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa berteriak cemas, Paman Guru, tolong aku. Jangan teriak. Dia juga lagi terjebak ilusi, bisa keluar atau tidak itu urusan lain. Lin Tian berkata santai. Raja Janggut Merah marah, kau? Lin Tian tak peduli, langsung menyelam ke dalam jejak jiwa Raja Janggut Merah. Yang ditanya Lin Tian kemudian, katakan, di mana buah ilahi kayu air? Aku sudah kasih ke iblis dari dunia laut kayu. Iblis dunia laut kayu? Lin Tian heran. Raja Janggut Merah menjelaskan, di dunia MU High, ada pulau iblis. Siapapun yang menyerahkan harta langka akan mendapat imbalan.
Aku ingin pil dewa untuk naik ke ranah dewa, jadi kutukar dengan mereka. Pil dewa? Ya, katanya perlu waktu buat racik, jadi aku disuruh kembali beberapa waktu lagi. Raja Janggut Merah tampak takut-takut. Lin Tian mengernyit, pulau iblis? Sudah 10.000 tahun aku hidup, tak pernah dengar pulau semacam itu. Itu muncul beberapa ribu tahun lalu. Tak banyak yang tahu, tapi sepertinya sudah banyak yang datang menukar barang. Lin Tian menoleh ke Hilian dan bertanya, "Kau pernah dengar?" Hilian mengangguk, "Di wilayah Timur Ilahi, banyak yang tahu Pulau Iblis. Tapi kabarnya iblis di sana suka menipu dan menguasai semua barang." Raja Janggut Merah tertunduk malu. "Benar, tapi teman-temanku ada yang berhasil tukar barang." Lin Tian tersenyum sinis, "Kalau begitu, aku harus cek langsung." Raja Janggut Merah panik, "Kau mau bikin masalah di sana? Siapapun yang berani ambil milikku, tak akan kubiarkan," ucap Lin Tian tegas. "Tapi itu cuma buah muda, kenapa kau begitu ngotot?" Lin Tian melirik tajam, membuat Raja Janggut Merah ketakutan. "Aku cuma bercanda." "Sudahlah, tak perlu banyak bicara. Ayo, antar aku ke sana." Lin Tian mengembalikan tubuh Raja Janggut Merah dan memaksanya memimpin jalan. Raja Janggut Merah masih sempat melirik Dao Jun yang terjebak formasi. "Apa kita biarkan dia?" "Biarkan saja," jawab Lin Tian santai, lalu pergi. Orang-orang yang melihat Lin Tian keluar dari formasi, semua terkejut. Kepala pengurus bertanya, "Tuan Dao Yun mana?" "Masih di dalam formasi," jawab Lin Tian santai. Kepala pengurus terkejut, "Apa? Terjebak di dalam?" "Ya." "Kenapa? Ada masalah?" Lin Tian tersenyum. Kepala pengurus tergagap, "Tidak, hanya saja." "Sudah, jangan coba masuk. Kalau terjebak, jangan salahkan aku tak memperingatkan," kata Lin Tian sambil pergi bersama pengikutnya. Kepala pengurus hanya bisa mendengar makian Dao Yun dari dalam formasi sambil menarik napas panjang lalu cepat-cepat pergi. Kepala pengurus lalu pergi ke ruang rahasia di kediaman Mo, dan melapor pada tembok bercahaya. "Kau bilang dia jebak Dao Yun?" "Benar, dengan formasi." "Ini gawat." Sosok di tembok tampak kaget. Kepala pengurus bertanya, "Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan?" "Dao Jun itu dari Sekte Pedang Kayu. Kalau dia terus terperangkap, bisa-bisa para petinggi Sekte Kayu tahu. Jadi, kirim surat ke Sekte Pedang Kayu. Katakan orang mereka tak sengaja masuk formasi, suruh mereka jemput. Tapi, kalau begitu, bukankah kita menyinggung anak itu? Kita tak tahu latar belakangnya, tak bisa sembarangan ikut campur." "Mengerti." "Pergi." Kepala pengurus pun mundur, sementara sosok di balik tembok bergumam, "Kita lihat saja, apakah dia bisa melawan Sekte Pedang Kayu." Lin Tian sendiri tidak tahu rencana Mo Residence. Ia justru pergi menuju Pulau Iblis. Namun, tak jauh dari laut, muncul kapal emas. Di kapal itu ada Qin Shenyue, gurunya, dan keluarga Chun. Ketua keluarga Chun menunjuk Lin Tian, "Itu dia, anak itu." Qin Shenyue pun melihatnya dengan marah. Lin Tian hanya tersenyum santai, lagi-lagi serangga pengganggu. Di atas kapal, berdiri Master Sekte Hitam bersama Harimau Hitam. Raja Janggut Merah berkata serius, "Itu Master Sekte Hitam." Master Sekte Hitam menatap Raja Janggut Merah, "Kau ikut dia?" "Ini?" Raja Janggut Merah bingung menjawab, tapi Lin Tian tersenyum, "Kalau dia ikut aku, memang kenapa? Kalau begitu, aku habisi dia dulu, baru kau." Saat Master Hitam bicara, muncul banyak ahli di kapal, termasuk Dugu Tian. Dugu Tian menatap marah ke Lin Tian. Lin Tian tertawa, "Berani juga kau datang? Karena kau hancurkan harta magisku. Aku tak akan biarkan kau hidup." Lin Tian mengejek, "Harta magismu? 1 atau 10 sekalipun, kalau aku mau, semua ku habisi." Dugu Tianyi marah besar, tetapi Master Sekte Hitam berkata padanya, "Dugu Tian, mundurlah. Biar aku yang urus dia." "Sekte Master, dia aku ingin menghabisinya sendiri." Setelah Dugu Tian berkata begitu, dia mundur beberapa langkah. Di tangannya masing-masing ada busur, dan busur itu mulai mengumpulkan anak panah.
Sasaran dari busur itu adalah Lin Tian. Lin Tian tersenyum melihat busur itu. Terakhir kali aku melihat busur ini, aku penasaran kenapa kau tidak menggunakannya. Rupanya, baru sekarang kau mau keluarkan. Setiap kali aku memakai busur ini, aku perlu waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Tapi kali ini, aku akan menggunakannya, kata Du Gu Tiankuang. Lin Tian hanya bisa tersenyum getir, mengumpulkan tenaga. Benar, mengumpulkan kekuatan. Cahaya keemasan di busur itu makin terang, sampai Raja Janggut Merah mulai curiga, jangan-jangan itu busur pemburu jiwa milik dewa? Betul sekali. Sekali busur ini mengunci sasaran, sekuat atau secepat apapun musuh, meskipun ada kloningan, bayangan, atau tidak, busur ini akan langsung mengincar tubuh asli dan menyerang jiwa, kata Du Gu Tian dengan bangga. Mendengar ini, wajah Raja Janggut Merah langsung berubah, tapi Hilian tetap tenang. Sementara Chun Mufeng di atas kapal malah mencibir, "Bocah, kau tahu seberapa kuat busur milik penjaga Du Gu?" Lin Tian hanya tersenyum memandang Chun Mufeng. "Kau keluar uang banyak hanya untuk mengundang sampah seperti ini?" "Apa? Sampah?" Chun Mufeng terkejut, sementara wajah anggota Sekte Harimau Hitam jadi gelap. Master Sekte Hitam langsung memerintah, "Du Gu Tian, hancurkan dia." "Baik." Du Gu Tian langsung menarik busurnya, lalu melepaskan cahaya keemasan besar yang mengarah tepat ke Lin Tian. Semua orang mengira Lin Tian akan menghindar, tapi dia hanya berdiri diam, membiarkan cahaya keemasan itu masuk ke tubuhnya. Saat cahaya itu menghantam jiwa Lin Tian, terdengar suara peng-peng mengerikan. Du Gu Tian tersenyum puas, "Sekarang kau pasti mati." Raja Janggut Merah terlihat sangat gugup. Dia tahu, jika Lin Tian mati, maka dia juga akan ikut mati. Orang-orang di kapal mulai merasa bangga, terutama Chun Mufeng, penjaga Du Gu memang hebat. Sekte Harimau Hitam benar-benar luar biasa. Namun, saat cahaya keemasan itu lenyap, Lin Tian masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Ia bahkan tersenyum ke arah Du Gu Tian. Sehebat apapun busur, kalau dipakai orang bodoh, tetap saja jadi sampah. Mata Du Gu Tian melebar karena kaget. Ini tidak mungkin. Lin Tian tidak mau buang waktu bicara. Ia tersenyum, "Lihat baik-baik." Sekejap, busur itu terbang ke tangan Lin Tian. Sambil tersenyum, Lin Tian berkata, "Sepertinya busur ini juga akan sia-sia." "Jangan. Kembalikan busurku." Du Gu Tian panik, wajahnya merah padam. Tapi Lin Tian hanya tersenyum aneh, lalu menghancurkan busur itu di tempat. Semua orang melongo. Du Gu Tian terpaku, "Busurku, busurku." Master Sekte Hitam mengerutkan kening. "Du Gu Tian, turun." "Tidak. Aku akan bertarung sampai mati dengannya." Du Gu Tian sudah gila. Lin Tian pun mengeluarkan sihir pemusnah jiwa 9 binatang, menyerang Du Gu Tian dengan cepat. Du Gu Tian menjerit kesakitan di hadapan semua orang. Akhirnya, tubuh fisik Du Gu Tian hancur, dan jiwanya disegel oleh Lin Tian. Lin Tian menatap orang-orang di kapal sambil tersenyum. "Mau lanjut?" Master Sekte Hitam terlihat muram, sementara Chun Mufeng dan yang lainnya tidak berani bicara. Raja Janggut Merah berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar manusia abadi? Saat itu, Master Sekte Hitam mengeluarkan aura mengerikan, mencapai tingkat Dewa Agung. "Anak kecil, waktumu sudah habis," ucap Master Sekte Hitam. Seketika, ia bergerak sangat cepat, langsung muncul di depan Lin Tian. Lin Tian melepaskan bayangan iblisnya, dan berkata pada Raja Janggut Merah dan Refinite Body, "Mundur dulu." Master Sekte Hitam mendengus, sebuah penghalang raksasa muncul, dan semua iblis yang ada langsung hancur tak bersisa. Namun, tubuh asli Lin Tian sudah lenyap. "Dasar!" Master Sekte Hitam marah saat menyadari Lin Tian menghilang. Chun Mufeng mencoba membujuk, Master Sekte Hitam memang hebat, sampai dia ketakutan dan kabur. Tapi wajah Master Sekte Hitam tetap masam karena kehilangan penjaganya. "Cari dia. Temukan dia." Anak buah Sekte Harimau Hitam langsung menyebar mencari. Sementara itu, Lin Tian sudah menyelam ke bawah air. Raja Janggut Merah bertanya, "Kalau begini, tidak ketahuan?" "Ketahuan," jawab Lin Tian santai. Raja Janggut Merah terkejut, "Kalau ketahuan, kenapa jalan-jalan santai begini? Kalau nggak jalan, mau sembunyi gimana? Kau bisa lawan dia?"
Formasi juga nggak sempat dipasang, aku tak bisa berbuat apa-apa. Jawab Raja Janggut Merah pasrah. Kalau tak bisa lawan, ya hindari. Kata Lin Tian. Tapi kau sendiri bilang dia bisa cari kita. Terus? Mau diam aja? Lin Tian mengangkat bahu. Saat itu terdengar teriakan Master Sekte Hitam. Lari? Mau sampai mana kau lari? Lin Tian tertawa pahit, cepat juga mereka. Lalu, Lin Tian menyembunyikan Raja Janggut Merah dan Refined Body, menciptakan banyak bayangan yang berlari ke berbagai arah. Master Sekte Hitam mengamuk, membuat laut bergejolak, menghancurkan semua bayangan satu persatu untuk mengejar Lin Tian. Lin Tian tersenyum getir, marah-marah terus, sok hebat. Master Sekte Hitam geram, hari ini, kau takkan bisa kabur. Tiba-tiba, Lin Tian berubah menjadi pasir. Master Sekte Hitam kaget, kemana dia? Ia terus mencari, bahkan harimau hitam masuk ke dalam air. Ada jejak? Tanya Master Sekte Hitam. Aku pakai mata dewa, jawab harimau hitam, dan matanya menjadi hitam legam. Lin Tian bergumam, binatang aneh ini punya mata dewa. Mata dewa bisa melihat segalanya. Lin Tian pun kembali ke wujud asli. Master Sekte Hitam mendesis, teruslah lari. Lin Tian tersenyum, tak perlu lari, tapi menangkapku juga tak semudah itu. Berani bilang begitu? Lin Tian mengeluarkan kayu kering, melepaskan kabut hitam. Namun suara Dewa Laut layu terdengar, aku belum pulih, tak bisa menekan Dewa Agung. Lin Tian menggerutu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kan kau tak tanya, jawab Dewa Laut layu dengan nada menyalahkan. Lin Tian mendengus, kau ini, malah bikin susah aja. Dewa Laut layu menjawab dengan nada kesal, aku juga nggak mau begini, tahu. Sementara itu, Master Sekte Hitam semakin marah dan aura hitam mengelilinginya. Bocah, kali ini kau pasti mati di tanganku. Namun Lin Tian hanya tersenyum santai. Mati? Sepertinya kau terlalu percaya diri. Kau pikir siapa dirimu? Bentak Master Sekte Hitam. Lin Tian mengangkat sebelah alisnya dan berkata, aku? Orang yang akan membuatmu menyesal. Tanpa bicara panjang, Master Sekte Hitam langsung melesat ke arah Lin Tian dengan kecepatan luar biasa. Tapi begitu hampir menyentuh Lin Tian, tubuh Lin Tian malah berubah menjadi kabut hitam dan lenyap. Apa? Bayangan lagi? Master Sekte Hitam mengertakkan gigi. Di saat yang sama, suara Lin Tian terdengar dari segala arah, kau pikir hanya kau yang bisa main cepat? Aku juga bisa. Master Sekte Hitam semakin murka, keluar kau, pengecut. Namun Lin Tian muncul di atas kepala Master Sekte Hitam, sambil tersenyum licik, aku di sini, Master Sekte. Master Sekte Hitam segera menghantam ke atas, tapi Lin Tian kembali menghilang. Suara Lin Tian terdengar lagi, kalau kau tak bisa sabar, bagaimana bisa menang? Master Sekte Hitam berteriak keras, melepaskan gelombang energi hitam yang besar, membuat seluruh laut di sekitarnya bergolak. Keluar, teriaknya dengan marah. Lin Tian tersenyum tenang, lalu melompat ke sebuah batu besar di tengah laut dan berkata, aku tidak main-main, tapi kalau kau paksa, aku akan tunjukkan sesuatu. Apa maksudmu? Tanya Master Sekte Hitam curiga. Lin Tian mengangkat satu jari, dan dari jari itu muncul lingkaran sihir yang aneh. Ini adalah segel jiwa pengurung dewa. Jika aku gunakan, kau tak bisa bergerak selama 3 hari 3 malam. Master Sekte Hitam menyipitkan matanya, berani kau? Lin Tian tersenyum, mau coba? Master Sekte Hitam mengatupkan rahangnya, ragu-ragu. Bagaimana? Mau lanjut bertarung atau mau bicara baik-baik? Tanya Lin Tian, suaranya terdengar santai tapi penuh ancaman. Master Sekte Hitam akhirnya berkata dengan nada dingin, baik, kita bicara dulu. Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Lin Tian dengan senyum tipis, sementara matanya terus mengawasi pergerakan Master Sekte Hitam, siap jika sewaktu-waktu dia menyerang lagi. Raja Janggut Merah yang sembunyi dari tadi mendesis pelan, anak ini benar-benar gila, tapi hebat. Refined Body yang berdiri di sampingnya hanya bisa mengangguk setuju. Matanya tak lepas dari Lin Tian yang tanpa santai menghadapi musuh sekuat itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?